wabarakatuh. How are you guys? How is everything? I hope everybody is just doing fine, good, happy and healthy ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Temanya adalah interview masih, dan kali ini kita akan membahas tentang tips cara menjawab satu pertanyaan yang sering muncul di nursing interview atau di English interview for job ya. Nah, pertanyaannya apa? Describe a situation where you had to work with a difficult coworker. How did you handle it? Ini pertanyaan yang sebenarnya ada tujuannya. Artinya apa? Describe a situation where you had to work with a difficult coworker. Coba gambarkan sebuah situasi di mana Anda harus bekerja dengan rekan gitu ya, nurse yang lain atau coworker yang sulit ya. How did you handle it? Gimana Anda mengatasinya? Nah, kita bahas pelan-pelan caranya dan mungkin dengan contohnya nanti ya. Oke, hari ini kita belajar tentang content, knowledge-nya boleh, word atau vocabularies meaning-nya juga boleh ya, termasuk pronunciation-nya karena kita baca ya. Oke. The first one, describe, and this is the only one we're gonna talk about this in this podcast today ya. Describe a situation where you had to work with a difficult coworker. Coba gambarkan di mana Anda punya partner yang sulit gitulah ya. Sulit itu mungkin artinya macam-macam. How did you handle it? Gimana Anda mengatasinya ya? With these questions, make sure you don't throw anybody under the bus ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui? Artinya ini tidak hanya nanyain siapa aja terus kita nyeritain kejelekannya gitu ya. Salah. With this question, dengan pertanyaan ini, make sure you don't throw anybody under the bus. Ini artinya apa? Make sure, pastikan you don't throw anybody under the bus. Anda melempar seseorang ke bawah bis, enggak. Maksudnya artinya ini Anda enggak jelek-jelekin orang gitu ya. Dengan pertanyaan ini Anda tidak diharapkan tuh jelek-jelekin, ngegibah gitu, apalagi fitnah gitu tentang partner Anda kerja sebelumnya gitu. Jangan terjebak ya. So don't throw anybody under the bus. Itu adalah idiom, kata ungkapan ya, khusus dalam bahasa Inggris yang artinya tidak sama dengan arti kata perkatanya. Intinya jangan menjelek-jelekan orang dengan pertanyaan ini ya. You want to include a resolution. Ini yang penting. Anda harus include, menyertakan resolution, sebuah penyelesaian, and what you learn anything from the situation, dan apa yang Anda pelajari, anything, apapun itu dari situasi tersebut. Jadi ini kayak nunjukin Anda punya skill itu. Jadi pertanyaan ini bukan untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak baik, kerjanya nggak asik ketika bareng kerja dengan Anda, coworker ya. Tapi bukan. You want to include, ini untuk nunjukin bahwa Anda punya, oke, saya pernah begini, resolusinya ini, terus kemudian saya belajar ini dari keadaan ini. Jadi biar HRD, pewawancara, interviewer jadi lebih tahu, oke, ini anak ini punya kemampuan nih ya. Example answer, ini kita contohkan ya. Berarti Anda harus diharapkan punya jawaban yang menunjukkan pernah seperti ini, lalu resolusinya begini, penyelesaiannya, lalu saya belajar apa dari itu. Ada dua hal itu ya, resolution dan apa tadi? Yang pasti what you learn from the situation. Itu nunjukin ke HRD bahwa Anda nilai plus ya. I work the night shift with a nurse who consistently show up late for the shift. Saya bekerja di jadwal malam, shift malam ya, night shift, with a nurse, dengan seorang perawat ya kayak dia kan, who consistently, yang selalu istiqomah apa? Terus menerus, show up late, datang terlambat terus ya, for the shift, untuk jadwal shift malamnya. This would impact the whole team. Ini akan memberi pengaruh the whole team secara keseluruhan kan. Iya dong. And put us behind, dan kita jadi beban gitu, tertinggal. I took time to talk with the nurse. Saya ngobrol dengan perawat tersebut ya. Akhirnya, and ask them if switching shift would help them arrive to work on time, dan bertanya gitu kan, kira-kira switching itu merubah, switch off matiin gitu kan, switching shift merubah shift atau jadwal bisa menjadi solusi, dia bisa work on time, datang tepat waktu. My coworker said it would help them. Nah, ketika ditanya ternyata coworker kan tadi bilang it would help, akan membantu, since the particular hour, karena pada waktu jam tertentu, they were schedule was difficult for them. Ada jadwal-jadwal tertentu yang memang susah buat mereka untuk datang. Nah, akhirnya solusinya ada kan, we switch. Akhirnya kami berganti
atau bertukar jadwal, and that solve the problem, dan itu menyelesaikan masalahnya. I learned that taking initiative goes a long way. Nah, dari hal itu saya belajar taking initiative, mengambil inisiatif, goes a long way, itu lebih baik gitu ya. Nah, ada dua hal yang di sini kan. Solusinya apa? Resolusinya apa? Talk with the nurse. Ketika ada yang telat, ngobrol, itu solusinya kan. You mungkin pindah tukeran jadwal, bisa datang lebih awal nggak? Lalu terus pelajarannya apa? I learned that taking initiative. Saya belajar bahwa kita kalau inisiatif mendahului itu lebih baik ya, karena akhirnya tampil resolusi ya. Thank you. That was quick. Ya, itu cepat, tetapi saya kira teman-teman semua bisa belajar dan ngambil dua tadi kalau mau menyiapkan jawaban dalam interview. Yang pertanyaan begini nih ya. Yang pertama ada resolution, apa solusinya, apa yang Anda lakukan dengan keadaan tersebut. Yang kedua, what you learn from the situation, apa yang kira-kira Anda petik hikmahnya dari kejadian itu. Belajar sesuatu ya. Ini menjadi formula yang baik untuk menjawab pertanyaan ini ya. All the best, good luck. Teman-teman yang sudah lulus nanti bisa memakai ini dan mungkin bisa memformulasikan jawaban versi masing-masing ya. Thank you. That's it for today. That's it for me. I hope you guys learn something. Either it is the vocabularies or the knowledge itself ya. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.